وقطع عنه من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru, staf serta karyawan MAN 1 Kepulauan Meranti, dan yang Bapak banggakan adalah siswa dan siswi sekalian. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah masih berikan kekuatan kepada kita untuk kembali melangkah dalam rangka menuntut ilmu. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum Bapak lanjutkan, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk pelaksana upacara pagi ini. Sekalipun masih terdapat beberapa kekurangan, mudah-mudahan kesalahan ini menjadi evaluasi ke depannya. Di awal Bapak izin mengungkap atau menyampaikan sebuah kisah. Mudah-mudahan kisah singkat ini memberikan ibrah, pelajaran motivasi untuk kita semua. Pernah suatu ketika di dalam proses pembelajaran, seorang siswa begitu antusias menunggu kedatangan ustadznya, menunggu kedatangan gurunya. Begitu guru masuk ke dalam kelas dengan wajah sedikit sedih, sang murid bertanya-tanya, ada apa gerangan? Tak biasanya ustadz sedih seperti ini wajahnya. Ternyata di awal pembelajaran ustadz ini sudah membeberkan alasan sedihnya hari itu. Beliau sampaikan, wahai ananda semua, tadi subuh pukul 4 Bapak pergi mengambil wudhu ke jamban. Di zaman itu belum ada WC. Guru ini bercerita, ananda tadi pagi Bapak ke sana, Bapak melaksanakan hajat baul dan ghaid, membuang air besar dan air kecil. Sebelum masuk ke tempat itu, Bapak letakkan kacamata Bapak di pinggir pintu. Begitu masuk, setelah selesai hajat, begitu mau keluar, kacamata itu tersenggol, jatuh ke dalam kolam. Bayangkan yang di atas kolam itu ada WC, warung cirit. Ternyata itu alasan sedih sang guru. Lantas apa yang terjadi? Semua siswanya bukan ketawa, bukan ngoceh, tapi apa yang dia lakukan? Semua terdiam. Dari sekian banyak siswa yang diam, ada satu siswa yang izin keluar. Ustadz, saya izin keluar. Begitu dia keluar, ternyata dia lari ke asrama, dia ganti pakaiannya, dia pergi tuju di mana WC itu. Dia terjun langsung ke dalam kolam yang di sana masih terlihat masih banyak. Bayangkan apa yang ada di sana. Awalnya dia dengan diraba dengan tangan mencari, dapat satu, ternyata bongkahan batu. Dicari satu lagi, ternyata bongkahan kaca. Dicari lagi, tak jumpa. Akhirnya ia pun menyelam meraba-raba. Singkat cerita, didapatilah kacamata itu. Maka ia cuci, ia bersihkan dengan sabun, ia pun mandi, kembali ke asrama, memakai baju, kembali masuk ke dalam kelas. Dengan gagah dia mengatakan, Ustadz, ini kacamata Ustadz. Ceritanya selesai. Namun Anda tahu tidak, ini anak yang mengambil kacamata untuk gurunya, ternyata di akhir hayatnya, bahkan di akhir hidupnya, ia menjadi seorang ulama yang bisa mengarang banyak kitab. Ternyata ketika itu dia bukan dikenal siswa yang pintar, bukan dikenal santri yang hebat, bukan dikenal santri yang pengetahuannya luas, tidak. Apa filosofinya dari kisah ini yang bisa kita ambil? Begitu besar ternyata dampak adab kepada guru. Begitu besar ternyata yang diterima seorang murid, seorang santri, seorang siswa ketika ia menunjukkan adab yang begitu besar kepada gurunya. Bahkan masa depannya Allah berikan kecemerlangan sekalipun pondasinya bukan orang yang cerdas. Adab kepada guru. Mungkin barangkali sosok siswa santri seperti ini sulit kita jumpai di MAN 1 Kepulauan Meranti. Jarang sekali kita jumpai barangkali siswa madrasah yang punya tipikal seperti ini.
Justru maaf cakap barangkali yang kita jumpai hari ini adalah siswa yang tak beradab kepada gurunya. Jumpa dengan gurunya di jalan tak menoleh, bahkan tak senyum sedikit pun. Entah apa yang terjadi. Apakah ia lagi bermusuh dengan semesta? Apakah ia lagi bermasalah dengan orang sedunia sehingga gurunya pun dijadikan sebagai korban dari permasalahan hidupnya entah di mana. Justru yang kita jumpai hari ini adalah siswa yang ketika dimarahi guru, justru ia dendam dan marah balik kepada gurunya walaupun tidak di hadapan gurunya. Justru yang kita jumpai hari ini adalah siswa yang tak mengindahkan ucapan guru, masih melanggar aturan guru. Jadi ananda semua, pelajaran yang pertama, tunjukkan adab kepada guru Anda, siapapun dia. Yang kedua, Bapak juga sampaikan analogika sederhana. Mungkin kita sering memakan makanan lezat di rumah makan. Kita contohkanlah gulai ayam di Asia Baru, begitu nikmat, sedap. Bahkan kita puji siapa itu yang masak, kita puji rasanya, kita puji kelezatannya, gulai ayam dengan aroma khas. Namun tahukah kita, gulai ayam yang tersaji bukan tersaji begitu saja. Ada banyak yang ikut andil dalam gulai ini. Di sana ada jasa cabai yang tak lagi terlihat. Di sana ada jasa garam yang hanya bisa dirasakan tapi tak terlihat wujudnya. Di sana ada jasa santan, ada jasa kelapa, di sana ada jasa orang yang bekerja di kebun cabainya, orang yang menanam pokok kelapanya. Di sana ada jasa para petani-petani kelapa. Petaninya tidak terlihat, kelapanya tidak terlihat. Yang terlihat di hadapan kita hanya dua objek. Satu, daging ayamnya. Yang kedua adalah airnya ataupun gulainya. Apa maknanya di sini? Anda hebat hari ini, juara 1 MTQ tingkat nasional. Anda hebat hari ini, dimanapun lomba kamu menjadi favoritnya. Namun ingat, di dalam diri Anda mengalir jasa-jasa orang yang tak terlihat. Tidak ada manusia yang hebat tanpa jasa orang lain. Tidak ada manusia yang bisa spektakuler tanpa ada jasa-jasa orang lain dalam dirinya. Siapapun Anda hari ini, banyak mengalir jasa-jasa orang-orang yang tak terlihat. Mungkin jasa guru TK kan kamu, jasa guru MTS, jasa guru SMP. Bahkan juga tak dipungkiri ada jasa guru-guru madrasah aliyah negeri 1 Kepulauan Meranti. Ada yang terlihat dan tak terlihat. Ini yang perlu juga Bapak sampaikan. Kamu jangan menganggap yang jadi guru itu adalah guru yang hanya masuk ke dalam kelas. Tidak. Ingat ungkapan Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kata Ali, andai ada orang yang mengajariku satu huruf saja, andai ada orang yang mengajariku satu huruf saja, maka aku akan bersedia menjadi budaknya. Anda semua, ingat, di madrasah ini banyak jasa-jasa orang yang tidak terlihat di hadapan kamu. Ini Bapak lihat masih ada yang membedakan, ini TU, ini guru, oh ini Bapak ini pernah ngajar ke kelas saya, Bapak ini tidak. Bahkan ada yang berpapasan dengan guru sama, seolah-olah berpapasan dengan orang yang tak dikenal seumur hidupnya. Entah terlepas mungkin ada kaedah dalam pemahaman dia tak boleh bertegur sapa dengan guru yang dengan lawan jenis. Wallahu a'lam. Berpapasan dengan guru, cuek, seolah-olah tak pernah jumpa seumur hidup. Guru-guru TU kita, mereka punya jasa yang luar biasa kepada kamu. Mungkin jasa mereka tak terlihat di dalam kelas. Mereka tidak mengajari kamu huruf demi huruf di dalam kelas. Tapi ingat, mereka adalah pahlawan data aplikasi online kamu. Tanpa mereka, para guru-guru TU, data kamu di MAN ini tak dianggap di Indonesia. 3 tahun mereka jaga data emis kamu, data lengkap, nama ayah, nama ibu, kakek, bahkan salah berkali-kali mereka berulang-ulang. Jasa mereka tak terlihat. Maka saran Bapak, orang-orang yang berjasa dalam hidup kamu, hormati, hargai, tunjukkan adab yang tinggi. Jumpa dengan mereka, cium tangannya, sebagaimana kaidah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Insya Allah, dengan takzim kamu kepada guru, Allah akan berikan keberkahan dalam hidup. Kita semua, beruntunglah Anda punya guru-guru yang galak di madrasah ini. Banggalah kamu ketika kamu dididik oleh guru yang tegas. Orang-orang yang peduli kepada kamu bukan orang yang setiap hari memberikan uang jutaan rupiah.
Orang yang peduli kepada kamu bukan orang-orang yang setiap hari memuji-muji kecantikan dan kehebatanmu, tapi orang yang peduli kepada kamu adalah orang yang setiap hari tidak ingin kamu terpeleset kepada lembah keburukan, tak ingin kamu terpeleset ke dalam lembah maksiat, tak ingin siswanya terpeleset ke dalam kenakalan-kenakalan remaja. Itulah guru yang amat peduli. Ingat, pada masanya nanti kamu akan sadar betapa pentingnya marah seorang guru. Pada masanya nanti kamu akan sadar betapa berharganya dulu kamu dimarahi guru. Jadi ananda semua, Bapak berharap ke depannya tidak ada lagi wajah marah ke guru, tidak ada lagi menunjukkan wajah yang tak ikhlas ketika dimarahi guru. Mulai hari ini ingin Bapak lihat, tebarkan cium tangan guru di setiap pelosok madrasah kita. Mulai masuk pintu gerbang, keluar gerbang, jumpa dengan guru dimanapun. Apakah ia guru TU, ataupun guru mungkin hanya di komputer, hanya di bagian dapur, satpam dan lain semua sebagainya. Bapak berharap tunjukkan identitas madrasah. Bapak ingat kata Nabi, orang sukses itu bukan yang pendidikannya hebat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian penyampaian Bapak, mudah-mudahan memberikan manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.